Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiana Alia Nur Aida, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan NIM 230410079. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Lutfi Saputri SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang pernah digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 atau K13, serta kurikulum Merdeka. Kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta membentuk karakter yang baik. Dalam proses pendidikan tersebut, ada satu hal yang menjadi pedoman utama, yaitu kurikulum. Kurikulum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dilakukan agar sistem pendidikan di Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, serta kebutuhan peserta didik yang harus berubah. Sebagai calon pendidik, kita tentu perlu memahami bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia agar nantinya kita mampu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama materi ini dengan baik. Sebelum membahas jenis-jenis kurikulum, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kurikulum. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai pedoman atau rancangan yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Di dalam kurikulum terdapat tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode atau cara mengajar, serta sistem penilaian yang digunakan untuk melihat hasil belajar siswa. Kurikulum memiliki peran yang sangat penting karena menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan akan sulit dijalankan secara terarah. Namun, karena perkembangan dunia pendidikan terus berubah, maka kurikulum juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik pada setiap generasi. Inilah alasan mengapa Indonesia beberapa kali melakukan perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum pertama yang akan kita bahas adalah KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP mulai diterapkan pada tahun 2006. Dalam kurikulum ini, pemerintah memberikan kebebasan kepala sekolah untuk menyusun sendiri sistem pembelajaran sesuai kondisi sekolah masing-masing. Yang artinya setiap sekolah dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan daerah, kemampuan siswa, serta fasilitas yang dimiliki sekolah tersebut. Pada kurikulum ini, guru memiliki peran yang sangat besar. Guru bertanggung jawab dalam menyusun mata pelajaran, menentukan metode mengajar, dan menyiapkan kegiatan belajar sesuai tujuan yang ingin dicapai. Nah, salah satu kelebihan dari KTSP adalah sekolah menjadi lebih fleksibel karena menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi daerah masing-masing. Namun, kekurangannya adalah kualitas pendidikan antar sekolah menjadi tidak selalu sama. Ada sekolah yang berkembang dengan baik, tetapi ada juga sekolah yang mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber daya. Nah, setelah KTSP, pemerintah kemudian menerapkan kurikulum 2013 atau yang sering dikenal dengan K13. Nah, kurikulum ini hadir dengan tujuan untuk membentuk siswa yang lebih aktif, kreatif, inovatif, serta memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kurikulum 2013, pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mengamati, bertanya, mencoba, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Nah, selain itu, kurikulum 2013 juga lebih menekankan pendidikan karakter.
Jadi, siswa tidak hanya belajar materi pembelajaran, tetapi juga dibentuk agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan sikap positif lainnya. Di tingkat sekolah dasar, kurikulum ini menggunakan pembelajaran tematik, yaitu beberapa mata pelajaran yang digabungkan dalam satu tema pelajaran. Nah, kelebihan kurikulum ini adalah siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan namun kurikulum terbaru yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka, guru diberikan kesempatan untuk menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, materi pembelajaran dibuat lebih sederhana agar siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam dan tidak terlalu terburu-buru mengajar banyak materi sekaligus. Nah, selain itu, kurikulum Merdeka juga menekankan pembentukan karakter melalui kegiatan proyek yang dikenal dengan nama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, melalui kegiatan proyek ini, siswa dilatih untuk berpikir kreatif, bekerja sama dengan teman, memecahkan masalah, serta belajar menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan kurikulum ini adalah belajar menjadi lebih fleksibel, lebih menyenangkan, dan lebih berfokus pada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan kebebasan belajar, pembelajaran yang fleksibel, dan mengembangkan potensi siswa sesuai kemampuan masing-masing. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia terus berkembang dan terus berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Demikian pembahasan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari KTSP, kurikulum K13 hingga kurikulum Merdeka. Semoga materi yang saya sampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.